Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dhawil khususiyati wal hasanati wal karamat. Amma ba'du. Yang mulia para alim, para kiai, para tuan-tuan guru, para orang tua, tokoh masyarakat, mulai dari yang paling tua sampai yang paling muda yang hadir pada malam hari ini, kita doain mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Sahibul bait Bapak Haji Agus Kustoni beserta seluruh keluarga besarnya, hadirin jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul untuk mendoakan orang tua kita dalam peringatan haul yang ke-10 almarhum wal maghfurlah Bapak Haji Amir Hamzah. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita pada malam hari ini, almarhum di alam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini almarhum Bapak Haji Amir Hamzah di alam kuburnya mendapatkan kegembiraan, kesenangan dari Allah dengan sebab apa yang dilakukan oleh anak keturunan beliau. Apa yang kita baca, apa yang kita lakukan pada malam hari ini, sampai semua pahalanya buat almarhum yang kita haulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat, fa in kanat khairan istabsyaru." Sesungguhnya amal, perbuatan, pekerjaan yang kita kerjain malam hari ini, kita baca yasin, tahlil, tazkir, tahmid, dan kalimah musyarrafah, pahalanya Allah sampaikan kepada ahli kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Kalau seandainya pekerjaan keturunannya yang ditinggalin baik-baik, istabsyaru, orang tua di alam kuburnya mendapatkan kegembiraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan apa yang kita lakukan malam hari ini, saya yakin almarhum di alam kuburnya mendapatkan cucuran rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dalam satu riwayat saya baca, ada orang tua yang Allah taruh di tempat yang hina. Kemudian Allah angkat orang tua itu ke tempat yang mulia. Sampai itu orang tua bingung, nanya sama malaikat. Kalau bahasa kampungnya kita begini, malaikat, amal baik apa sih yang udah saya kerjain lagi saya hidup di kampung Capung sama Jatisari? Perasaan ibadah saya biasa-biasa aja. Saya sembahyang setahunan timbang 2, Dul Fitri sama Dul Adha. Udah segitu doang. Ngaji saya datangnya pembukaan doang sama penutupan. Kadang kalau tahlil saya suka datang malam ketiga, ketujuh, kadang haul suka datang juga. Terakhir kemarin haul di rumah Haji Agus Kustoni. Malaikat nanya, kenapa lu ngaji datang pembukaan penutupan, nigak nujuari sama haul doang? Kata dia, ada berkatnya malaikat. Ngomong ada berkatnya, dihajar, diinjak sama malaikat yang model begitu. Itu orang tua yang Allah taruh tempat hina, diangkat ke tempat yang mulia, dia bingung. Datang jawaban, bistighfari waladikal laka. Dengan sebab istighfar dari anakmu, dengan sebab ampunan dari anakmu, engkau yang tadinya ada di tempat hina, Allah angkat kepada tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Riwayat lain bilang bidu'ai waladikal laka, dengan sebab doa dari anakmu yang tadinya kau ada di tempat hina, Allah angkat kepada tempat yang mulia. Malam hari ini Haji Agus Kustoni undang kita semua buat memperingati haul orang tuanya. Selain orang tuanya di alam kubur mendapatkan kegembiraan dari Allah, anak-anak yang bikinin haul malam hari ini akan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin razaqahullahu malan thumma barra'i walidayhi kana ma'i fil jannah." Seorang anak yang dikasih rejeki, rejekinya dipakai buat bakti sama kedua orang tuanya, maka tempatnya di sorga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kalau udah nggak ada, bikinin haul model kayak begini. Kalau masih ada, bikin seneng baba emaknya kita. Paling kagak kata-kata kita yang enak didengar sama orang tua, kelakuan kita enak dilihat sama orang tua, segitu aja baba emaknya kita udah girang bang. Syukur-syukur kali kalau emang punya rezeki, bawain dah seminggu sekali apa makanan kesukaannya. Apa dia ngerokok, aki-aki beliin rokok. Jangan pakai kagak dibeliin, emang dia doyan. Jangan pakai diaru-aruin, aki-aki kalau ngerokok jangan ngerokok mulu bang, ntar penyakit paru-paru, kagak usah pakai diaru-aruin. Emang orang kalau udah tua mah tinggal pakai sakit juga lama-lama mau mati bang. Nggak usah pakai diaru-aruin. Biarin dia mau ngerokok, beliin apa rokoknya? Gudang garam merah. Murah amat tuh rokoknya. Gudang garam merah. Tuh gudang garam merah sebungkus sekarang harganya 15.000. Jangan pakai tanggung-tanggung, beliin sehari 10 bungkus. Bah, kalau rokok belum habis, jangan berhenti ngerokok, bah, rokok terus, kayak gitu. Tuh aki-aki ngerokok sampai kagak berhenti, mulutnya sampai monyong-monyong tuh aki-aki. Biarin, jangan ngapa-ngapa. Orang ngerokok jangan dimusuhin semua. Karena orang ngerokok nggak semuanya jelek, ada cakepnya. Kiai saya ngomong begini dulu, inna syarbat dukhan zada akluhu. Siapa orang yang ngisep rokok bakalan bertambah akalnya. Makanya bapak-bapak biar akalnya nambah, biar tambah pinter, banyak yang ngerokok. Jangan pakai dimusuh-musuhin, jangan. Iya. Emang apa akal bisa nambah? Coba dah. Kalau dibungkus tinggal 2 batang, pasti mikir, ini gue mau minta apa mau ngutang, begitu. Itu akal makin lama makin banyak. Banyak utang. Iya. Cuman utangnya banyak juga di warung kayak gitu. Saudara yang dimuliakan Allah, enggak bakal kurang harta yang kita keluarin buat orang tua. Enggak bakal pernah singset harta yang kita keluarin buat ngurusin orang tua. Makin berkah hidup. Tuan rumah Pak Haji Agus Kustoni tiap tahun dia bikinin haul orang tuanya di rumah ini Pak. 2 tahun berturut-turut. Tahun kemarin saya yang ceramah, tahun ini saya juga yang ceramah. Saya liatin Pak Haji Agus bukannya mikinan susah hidupnya, tapi mikinan seneng. Coba tanya kalau nggak percaya, bukan mikinan susah. Corona kagak ngaruh, wah proyeknya kagak berhenti. Saya makan kalau ada Haji Agus Kustoni nggak pernah laku duit saya. Asal saya udah ngerogoh kantong berapa duit, dia udah ngerogoh duluan. Ngerogoh doang tapi. Parkir. Udah kagak ada berhentinya. Ya Allah Pak. Belum lagi kalau ngumpul di sini, makanan apa aja keluar, kue yang bagaimana aja keluar. Nih tuan rumah Pak Haji Agus Kustoni bukan mikinan susah hidupnya, tapi mikinan seneng Pak. Allahu Akbar. Nih contoh Nabi yang ngomong, siapa orang yang rajin buat sodako nggak bakal pernah berkurang hartanya, kata Nabi. Bal yazdad, maka akan bertambah dan bertambah. Ya Allah, luar biasa saudara yang dimuliakan Allah. Malam ini sebenarnya saya ke Sukabumi Pak.
Cuman karena Haji Agus yang ngundang, saya kagak jadi ke Sukabumi. Yang di belakang ngomong, emang nggak Pak Ustadz nggak jadi ke Sukabumi, kan jauhan, di sono mak lebih gede. Bukan apa-apa, acara di sono ada, cuman yang ngundang saya kagak. Makanya saya kemari aja udah. Kalau dia ngambek, wah bahaya. Kalau dia pergi ziarah Wali Songo, ntar saya nggak dibeliin kain lagi sama Haji Agus. Besok soalnya bulan Desember dia pengen berangkat lagi ziarah Wali Songo. Ini kain yang saya pakai nih dari Haji Agus Kusoni nih. Hijau cakep ini begini ya. Yang merah belum ada Pak Haji, besok Desember ya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu amat yang bikin haul model kayak begini pasti akan diganti dan dibalas oleh Allah dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Yakin, karena Nabi yang ngomong, Nabi yang janjiin. Kalau saya yang ngomong kali, saya mah manusia biasa, saya mah masih bisa boros, saya mah masih bisa bohong. Tapi kalau Nabi yang ngomong, Nabi kalau ngomong bukan hawa nafsu, tapi Nabi kalau ngomong wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau ngomong, Nabi kalau bersabda bukan lagi dari hawa nafsu, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi nggak pernah ngingkarin janji. Beda sama kita manusia biasa yang kagak dapat wahyu, Pak. Saban hari kerjaan kita goroh mulu, bohong mulu. Tapi kalau Nabi tidak pernah mengingkari janjinya. Ini Nabi yang janjiin, Nabi yang ngomong. Siapa orang yang dikasih rezeki, rezekinya dipakai buat bakti sama orang tua, maka bakal Allah ganti dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda. Malam hari ini pengen bikin haul misalnya, Haji Agus ngumpulin saudara-saudaranya semuanya. Dia ngomong begini, besok nih tanggal 1 Oktober bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila, pemberontakan G30 SPKI. Tadi di rumah saya ada upacara, Pak. Presiden pada lewat semua tadi depan rumah saya. Dulu lagi zaman saya kecil tuh, kalau pengen upacara lobang buaya, lagi zaman Pak Harto, jam 8 pagi saya udah dandan. Di depan jalanan tuh Pak Harto dadah, rasanya hati girang banget. Sekarang mah kagak, saya ogah. Jangan kan pakai di seluruh lagi layar, gue ogah, saya duduk di dalam. Gak ada enak-enaknya. Bertepatan nih. Ini oleh nggak sih? Ya Rinda Kadong. Iya, saya kagak dibelain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu Pak Haji Agus ngumpulin misalnya saudaranya. Besok tanggal 1, biar gampang ingetinnya, hari kesaktian Pancasila, haul bapak kita. Saudaranya yang paling tua ngomong, udah Haji Agus, gue yang paling tua, ntar pokoknya berkat makanan, tanggung jawab gue, urusan gue semuanya. Adenya lagi ngomong, udah ntar bang, saya urusannya, urusan buah sama kue-kue, urusan saya semua. Adiknya lagi ngomong, ntar air pokoknya yang bagaimana juga urusan saya. Yang botol, yang gelas, air aroma, urusan saya semuanya. Alam, guru kita Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi. Tugas saya nungguin beliau datang. Beliau datang, saya berhenti dah, gitu. 5 menit lagi ya, biar beliau ngelempengin tenggorokan dulu, ya, pakai air. Kopi udah ada di depan saya. Jadi saya nggak lama-lama, dari sambung sama guru-guru kita yang lain. Saya ulang dari pertama dah. Tuh kata abangnya yang pertama begitu bilang, ntar dah urusan saya pokoknya besek berkat, urusan saya semua. Berapa aja yang datang saya siapin 300 biji. Yang nomor 2 ngomong urusan kue, urusan saya bang. Adanya lagi ngomong buah, urusan saya.
Ada adanya lagi yang ngomong, entar pokoknya air urusan saya. Aku lagi adanya ngomong, guru-guru yang hadir semuanya entar urusan saya bang. Abang pokoknya tahu, tinggal diem aja udah. Pak Haji Agus Kuswani ngomong sendiri, lu pokoknya urusin yang lain, urusan gua ntar Ustadz Fajar gua sendiri, kata dia. Pak Haji ya, Satong nih diem aja. Ini guru pengen dipecat dikit lagi. Yang terakhir ngomong, iya dah, emang abang mah pada punya duit, pada punya usaha, duit lagi ada, usaha lagi lancar. Saya mah emang duit lagi kagak ada. Terus juga kerjaan saya emang lagi diberhentiin gara-gara corona. Usaha saya juga lagi mampet. Abang ada yang nyumbang, pada nyumbang ada yang bakal besek, bakal buah, bakal air, bakal hadiah guru-guru. Saya mah emang duit nggak ada. Ntar saya kalau udah kelar acara buatin gelarin sama gulungin tikar aja deh bang. Biar katan gelarin sama gulungin tikar tuh buat acara orang tua malam hari ini pasti bakal dibalas diganti oleh Allah dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Maka saudara yang dimuliakan Allah, jangan pernah takut buat ngurusin orang tua model kayak begini. Apapun yang kita keluarkan, sebesar apapun dana yang kita keluarkan, secapek apapun tenaga yang kita keluarin buat ngurusin orang tua kita kayak malam hari ini, pasti bakal diganti dan dibalas oleh Allah dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Mudah-mudahan almarhum Pak Haji Amir Hamzah yang kita haulin malam hari ini, Allah ampuni salah dosa dan khilafnya, Allah terima iman, Islam dan amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-tamannya surga, dan semua keturunannya dijadikan keturunan yang solihin dan solihat. Sohibul bait Pak Haji Agus Kuswani yang udah bikin haul orang tuanya, mudah-mudahan biar pada berkah. Saudara-saudaranya juga yang bikinin haul biar pada berkah semuanya. Apa yang telah dikeluarkan diganti dan dibalas oleh Allah dengan pahala dan rizki yang berlipat ganda. Bitilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.